Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Makan seblak minumnya susu, hai orang Demak, I love you. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi menjelang siang ini Allah anugerahkan pertemuan yang sangat indah antara saya dan Anda semuanya. Saya lihat di sini ada banyak wajah-wajah bahagia. Kenapa bahagia? Karena yang ditunggu akhirnya datang juga. Pantura memang panas, tapi lihat adik-adik santri jadi adem. Tapi bohong. Terima kasih Kiai, saya diperkenankan untuk sowan. Yang mana acara ini sebenarnya merupakan langkah konkret dari pemerintah. Bagaimana para anak didik itu mencintai bangsanya. Anak-anak santri memahami pemahaman tentang wawasan beragama dan berbangsa yang baik. Maka gerakan yang saya launching di hadapan Bapak Presiden namanya gerakan moderasi, berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Mungkin dari sekian kader muda Nahdlatul Ulama, yang paling sering ceramah di hadapan Presiden adalah saya, bukan Pak Bambang. Termasuk besok hari Sabtu, sebelum saya berangkat pengajian di Hong Kong, saya diminta untuk menghadap Bapak Presiden di Istana Bogor. Nah, maksud saya apa? Sebelum saya ngomong soal kebangsaan, saya sampaikan kepada adik-adik, Anda jadi santri itu harus pede. Jangan underestimate, jangan insecure, jangan sampai tidak percaya diri bahwa ternyata santri bisa menjadi apapun. Apalagi di situ saya banyak melihat adik-adik santri pecinya NU. Yang pecinya NU saya doakan masuk surga. Pecinya. Bahwa ternyata ketika kita menjadi santri, saya diingatkan wal ismu minhu mu'rabun wa mabniyun. Isim itu ada dua, mu'rab dan mabni. Menjadi santri itu harus mu'rab, bukan mabni. Menjadi santri itu harus dinamis, bukan statis. Menjadi santri itu harus bisa menjadi trendsetter, bukan hanya follower. Santri itu harus keren, bukan ningah-ingih. Santri itu harus serba bisa, bukan pelongo-pelongo. Santri itu harus menjadi imam, bukan makmum. Makanya kalau santri dibilang, santri modalnya cuma sarung, kamu jawab, tolong jangan lihat sarungnya, tapi lihat ilmunya, goblok isinya. Bambang jawab isinya. Dan ternyata sejarah membuktikan bahwa santri bisa menjadi apapun. Santri bisa menjadi presiden, dibuktikan oleh almarhum Gus Dur. Santri bisa menjadi wakil presiden, Abah Ma'ruf. Santri bahkan bisa menjadi pahlawan, Pangeran Diponegoro. Kenapa saya tahu beliau pahlawan? Karena beliau adalah santri dari mbah saya di Ponorogo. Ketika masih bernama Ontowiryo, nama lahir beliau, di Ponegoro ngaji di desa Tegal Sari, kecamatan Jetis, Ponorogo, kepada Mbah Kiai Hasan Besari bin Ilyas bin Muhammad Besari. Kebetulan Kiai, saya keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Miftah, Kiai Murodi, Muhammad Boniran, Muhammad Usman, Jalal Iman, Karyonawi, Madarum, Muhammad Ilyas, Muhammad Besari. Nomor 9. Kalau diurut lagi, mbah saya dari Demak,
Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Punya bapak namanya Raden Demang. Punya bapak namanya Pangeran Demang. Punya bapak namanya Panembahan Wirasmoro. Punya bapak namanya Susuhunan Praworo. Punya bapak namanya Sultan Trenggono. Punya bapak namanya Raden Patah. Punya bapak namanya Prabu Brawijaya. Jadi saya keturunan ke-18 dari Prabu Brawijaya, keturunan ke-17 dari Raden Patah Demak. Raden Patah itu terkenal ganteng, maka lumrah kalau saya terima kasih. Yang jelas saya lebih ganteng dibandingkan Bambang. Diponegoro santri bisa menjadi pahlawan nasional. Santri bisa menjadi wakil gubernur. Siapa wakil gubernur Jawa Tengah? Gus Yassin. Santri bisa menjadi gubernur. Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah Indar Parawansa, ketua muslimat. Santri bisa menjadi menteri, banyak Gus Halim. Santri bisa menjadi polisi, Komjen Ahmad Doviri. Bahkan santri bisa menjadi ustadz viral. Siapa? Terima kasih. Yang bukan santri tidak terkenal. Siapa? Polisi Bambang. Maka harus mu'rob. Nah, salah satu karakter santri yang mu'rob itu harus mempunyai kepercayaan diri lebih. Kita di pesantren dididik untuk menjadi orang besar. Kita di pesantren dididik untuk menjadi orang yang optimis. Ciri-ciri orang yang optimis itu apa, Nduk? Orang optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Sekarang dokter bisa menjadi dokter, santri bisa menjadi dokter, santri bisa menjadi polisi dan tentara. Bahkan sekarang ada kebijakan dari Bapak Kapolri, mereka para penghafal Quran itu diberikan tiket lebih mudah untuk menjadi polisi. Yang jelas apa? Kalau tahu tidak menjadi polisi, menjadi tentara, minimal jadi banser. Wah, ini manusia paling ikhlas sedunia adalah banser. Polisi punya gaji, tentara punya gaji, banser tidak punya gaji. Makanya mbak-mbak santri kalau menikah, menikahlah dengan banser. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Makanya saya punya lagu untuk banser. Doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku, di bawah ridhomu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu, calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan, perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus, doa singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Alah, rupamu. Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Demi halalkan kau rela berkorban. Makanya kalau ada banser senang sama santri putri Al-Ma'ruf, kamu katakan sama banser, Mas, bila kamu mencintaiku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Wah, nozar. Ada banser yang jomblo di sini? Ada. Yang jomblo saya doakan, sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir, amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Nah, berbicara soal santri yang memiliki wawasan kebangsaan, kalau santri NU jelas lah Kiai. Santri NU itu minimal dibekali dengan PBNU. P-nya adalah Pancasila, B-nya adalah Bhinneka Tunggal Ika, N-nya adalah NKRI, dan U-nya adalah Undang-Undang Dasar 1945. PBNU. Nah, adik-adik sekalian,
78 tahun bangsa ini merdeka. Betul Pak Bambang ya? Pak Bambang umurnya berapa? Siap 52. 52. Kok raimu tua banget kan teman? Ya 52 ya tua Pak. Aku seneng lah polisi-polisi kayak model Bambang ini. Setengahnya gede, manuke cilik. Pokoknya polisi gelem serawung karo kiai, serawung karo pondok, insya Allah selamat ya Bang ya. Besok takoni. Ada nggak yang pengen jadi polisi ngacung? Orang ono Bang, orang ngajar cah ini. Sing pengen jadi polisi kayak Pak Bambang ngacung? Orang ono. Sing pengen jadi kiai kayak Gus Miftah ngacung? Oh, sorry Bang, sorry Bang. Adik-adik sekalian, ketika kita berbicara kemerdekaan 78 tahun Indonesia merdeka, jelas hari ini kita terbebas dari penjajahan secara fisik. Kita tidak perlu lagi ngangkat bambu runcing untuk mengusir Belanda dan sekutunya. Kita tidak harus perang mengeluarkan darah dan bahkan berkorban dengan nyawa kita. Itu cukup pahlawan-pahlawan dahulu. Tapi hari ini ada penjajahan yang lebih ngeri daripada itu. Kemarin di pondok Kiai, kebetulan pondok saya milad yang ke-11. Milad pondok itu malam Minggu Pahing bulan Safar. Kenapa Safar? Karena saya tabarukan dari milad pondok guru saya di Sragen, Abbas Sarip, yang milad setiap malam Minggu Legi bulan Muharram. Nah, saya ngambil di Safar. Penutupan milad kemarin saya menggelar orasi dan konser kebangsaan. Ada Denny Caknan, ada Woro Widowati, ada Bagindas. Saya ceramah kebangsaan ditutup dengan ceramahnya Pak Jokowi melalui Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Saya sampaikan apa? Ada penjajahan yang lebih ngeri Pak daripada penjajahan fisik. Yang saya katakan apa? Penjajahan dari sisi budaya. Ada fotonya. Lah ini kemarin Pak. Oh, sorry Bang, ganteng Pak aku. Dihadiri puluhan ribu orang. Saya memberikan ceramah kebangsaan. Ini lapangan di depan gereja Pak. Ada gereja, kemudian ada lapangan besar. Masyarakatnya rata-rata Katolik. Mereka menjadi panitia. Inilah indahnya Indonesia. Nah, dan ini adalah bintang filmnya. Apakah ada wajah Bambang di situ? Enggak ada. Di sini ada. Nah, saat itu saya sampaikan apa? Hari ini Indonesia itu dijajah dari sisi budaya. Yang saya sebut dengan culture strike. Penjajahan secara budaya yang berimplikasi pada degradasi akhlak kaum muda. Nah, saya sebenarnya ngomongin sama anak-anak yang muda-muda ini. Yang depan ini jelas santri, yang di belakang saya lihat sontrot. Yang di depan ini milenial, yang di belakang kolonial. Tua-tua. Ya, tapi itu penggemar saya itu rata-rata the power of emak-emak. Ini tadi tertib Pak. Biasanya kalau saya naik panggung malah wong wedok njambak, jiwit. Kayak kemarin saya di Kendal mau naik panggung diciwel susu saya sel. Arep tak bales rondo. Alah ras itu. Set. Nah, tolong adik-adik nanti disimak. Nanti di akhir orasi silakan adik-adik bertanya, saya siapkan hadiah. Saya kasih kaos sama masing-masing pertanyaan saya kasih uang 300.000. Sorry Kiai Sugih. Padake Bambang. Minum Pak Bambang. Monggo Kiai. Oh, ini ada kopi ya. Kalau saya harus ngopi Pak Kiai. Dan kopi Al Ma'ruf subhanallah sangit. Kenapa saya butuh ngopi? Karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Iya. Maka adik-adik santri tetaplah seperti kopi, pahit sih tapi banyak yang mencintai. Iya.
Tetaplah menjadi seperti kopi, hitam dan pahit, tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang kaya raimu. Ibu-ibu sini di belakang itu. Coba kalau adik-adik di sini wajahnya polos, kalau ibu-ibu di belakang subhanallah, raine kaya papan karambol. Kebak tepung, malisnya kaya galengan gitu loh. Tapi yang saya ceritakan ibu-ibu di Jogja. Kalau ibu-ibu di Demak insya Allah lebih parah. Oh, di sana juga ada ibu-ibu jilbab merah. Nah, adik-adik sekalian, apa yang dimaksud dengan culture strike? Penjajahan secara budaya. Hari ini kita dijajah, terutama anak muda, itu dalam 3 hal. 3 hal itu apa? Fashion, food, fun. Yang pertama, penjajahan dari sisi fashion. Kebetulan Pak Kiai saya itu ditakdir oleh Allah bisa keliling dunia. Saya kemarin baru pulang ngaji dari Taiwan. Besok ini ke Hong Kong. Akhir tahun kemarin dari umroh saya ngaji di Belanda, Prancis, Qatar, Italia. Saya juga pernah mendapatkan undangan ceramah di Los Angeles, Amerika Serikat. Setelah saya ceramah di gereja tahun 2021, waktu itu viral banget gara-gara saya ceramah di gereja. Ada nggak ceramahnya mas? Operator, nah ini pas saya ceramah di gereja tahun 2021. Saat aku beribadah ke Istiqlal. Suaranya goblok, ulangi. Wah, operator yang nguyuh ra cewek iki. Dan kamu menggenggam salib. Diulangi dari awal. Apa dibalik? Kamu di sini, aku di situ. Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengejak Al-Qur'an dan kamu mengejak Alkitab. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya ceramah tahun 2021 di gereja Jakarta Utara. Saya dikafir-kafirkan oleh orang Indonesia, tapi nama saya terkenal di Amerika. Saya keluar dari gereja langsung dibilang Miftah kafir. Saya jawab ora apa-apa, syahadat meneh. Saya dibilang Miftah goblok, ora apa-apa, goblok kowe payu, kowe pinter cangkemmu ora payu. Orang lupa Pak. Saya mungkin dikafir-kafirkan gara-gara saya ceramah di gereja, tapi saya sudah mengislamkan lebih dari 300 orang. Lebih ya, 300 orang lebih. Saya habis ceramah ini mengislamkan 1 keluarga dari Belanda, 1 keluarga dari Amerika. Saya setiap saat orang minta diislamkan. Malam minggu pahing kemarin di pondok 3 orang. Pokoknya terus dari kalangan artis sampai orang biasa. Nama-nama artis seperti Deddy Corbuzier, Nania Yusuf Idol, DJ Katy Butterfly. Itu masuk Islam melalui saya Pak. DJ Katy itu dulu kalau nge-DJ cuman kotangan sama sempakan tok. Untungnya saya pas datang itu dalam keadaan menggunakan kacamata hitam, sehingga mata saya melirik tidak kelihatan. Kalau Pak Bambang di tempat seperti itu pasti tidak saya ajak, karena kalau saya ajak bahaya, mau masuk nggak mau keluar. Ada video pengajian di kafe. Wah lambat operatori. Wah ini matamu bang. Wes. Saya itu punya torikoh ya. Kalau Habib Lutfi itu torikohnya bagi
membangun makamnya wali. Jadi kalau ada makam wali Mastur, konangan Habib Lutfi itu makamnya dibangun bagus. Kalau saya itu punya thariqah, bagi-bagi mukena untuk mbak-mbak purel, pemandu karaoke, dan anak-anak lokalisasi. Saya kemarin terakhir bagi mukena di klub malam di Bali, 200 mukena. Saya sempat bagi mukena di Batang, lokalisasi Penundan. Saya kemarin bagi 580 mukena di lokalisasi Gangsono Tretes Pasuruan. Yang subhanallah, mukena saya dijadikan lemek matamu lemek gitu. Ngawur. Lemek. Nah, ini pas di lokalisasi Gangsono Tretes. Nah, itu saya bagi 580 mukena. Ramadan kemarin mereka nggak pulang, syaratnya mereka harus sholat taraweh berjamaah. Akhirnya rukuh saya untuk taraweh mereka. Rampung taraweh mereka kerja lagi. Saya tanya, laku mbak? Alhamdulillah laku bah. Kok bisa? Iya bah, berkah Ramadan. Cangkemnya. Ini saya pulang malam ini setelah ngaji 4 lokasi hari ini. Besok siang saya ngaji di klub malam Jogja. Sorenya saya ngaji di lokalisasi terbesar di Jogja, Pasar Kembang. Saya rutin tuh Kiai. Nah, maksud saya apa? Kita itu jangan gampang menilai orang hanya dari luarnya saja. Saya itu kan punya prinsip ya. Kulla syai'in idza kasura rakhusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah, kecuali adab. Makanya kalau pengen mahal gampang, jadilah orang yang beradab atau jadilah orang yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai larang goblok, kiai lonte gitu. Oh bosok cangkeme. Masyaallah. Kiai larang. Murah kini Al Ma'ruf teko dhewe nggo duwe dhewe. Ya enggak apa-apa, kiai ini Pak Jokowi ya. Kiai ini Pak Prabowo ya sugih. Iya. Itu ibu-ibu guru di sana Pak Kiai. Oh. Guru SMP Alia. Oh, tuwek. Ada darah dicampur susu. Jilbab merah, I love you. Langsung muah. Oh, ya Allah, lemune. Saawak kok weteng kabeh to, Bu. Yang pertama kita dijajah budaya fashionnya, budaya pakaiannya. Adik-adik begini ya. Fashion atau budaya, penampilan anak-anak muda kita itu sekarang sukanya niru-niru, hubut taklif, niru-niru, pakai baju sekarang modelnya kurang bahan, belum selesai dijahit sudah dijual. Kalau dulu ada celana Hawaii, celana sampai dengkul Pak. Kalau sekarang ada celana wahai, di atasnya dengkul jauh, jadi ngawe-ngawe Pak Bambang, hai Bambang gitu. Modelnya macam-macam, ada you can see, kelihatan ketiaknya, maka namanya you can see. Kamu bisa melihat saya, you can see Michael, kamu bisa melihat kelek saya. Ada baju kaos belum jadi sudah dipakai, ketok wudelnya. Bahkan kadang-kadang kayak sundel bolong, baju bolong belakangnya. Gila goblok banget tapi ini. Ketoknya ngarep rapet kene bolong. Ada juga yang kemudian ikut-ikutan dengan budaya-budaya pakaian luar negeri. Saya kan ngaji di Hong Kong. Anak-anak Demak, Pekalongan, Tegal, Brebes yang kerja di Hong Kong, Pak. Pakaiannya ikut-ikutan Lisa Blackpink. Wow.
Lah Lisa Blackpink pakai pakaian seksi, pakai pakaian mini, yo pantas-pantas saja. Mulus, bodinya bagus. Lah bocah Demak melu-melu, kakinya belang-belang, awake teng pecotot, tungkae meletek-meletek. Nganggo pakaian kaya artis Korea, Pak. Jadinya bukan Lisa Blackpink tapi Lisa Black kerupuk. Padahal kita punya budaya sendiri. Saya yang haji tahun kemarin Pak Kiai, itu betapa kagetnya ada orang tidak pakai jilbab di depan Masjidil Haram, tepatnya di depan Hotel Darut Tauhid Intercon, samping kanan nih. Saya bahatin ini gila, ini Mekah. Sekarang banyak yang nggak pakai jilbab. Ketika ditanya alasannya, kewajiban menggunakan jilbab sudah dicabut oleh pemerintah kami di masa Muhammad bin Salman. Yang saya maksud apa? Dunia itu sudah bolak-balik. Fashionnya orang Arab itu niru orang Amerika. Orang Amerika sekarang niru orang Indonesia. Sudah latihan pakai belangkon kayak saya, kayak Pak Bambang. Yang cewek latihan pakai kemben, pakai jari. Orang Arab niru Amerika, orang Amerika niru orang Indonesia, orang Indonesia melu-melu Arab. Jadi muter, Pak. Yang orang Arab sekarang meninggalkan niqab, orang Indonesia malah ikut-ikutan pakai niqab, pakai cadar. Bukan kok niqab itu jelek, tidak. Saya tidak mengatakan jelek. Tapi ini peralihan budaya yang luar biasa. Orang Indonesia sok ke Arab-Araban, orang Arab sok ke Amerika-Amerikaan, orang Amerika sok ke Indonesia-Indonesiaan. Pertanyaannya kenapa? Karena kita nggak pernah pede dengan budaya kita sendiri. Itulah alasan kenapa kemana-mana saya pakai belangkon, Pak Bambang. Karena saya bangga dengan budaya saya. Saya mau tanya sama adik-adik yang pakai peci. Peci itu songkok Islam apa songkok nasional? Dari mana Anda mengatakan songkok Islam? Coba kalau Anda beli itu, tulisannya songkok nasional apa songkok Islam? Songkok nasional. Songkok itu bukan identitas Muslim. Makanya orang Kristen boleh nggak pakai songkok? Boleh. Contohnya siapa? Ahok, pakai dia kok biar. Maksud saya apa? Tolong bedakanlah antara budaya dengan agama. Tak kasih contoh. Perintah menutup aurat itu budaya apa agama? Oh, agama. Cara menutup aurat itu budaya apa agama? Budaya. Orang Arab, tutuplah auratmu. Bagaimana cara orang Arab menutup aurat? Mereka menggunakan jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Candi Sari Demak harus ikut-ikutan pakai jubah? Jawabannya tidak. Gaweane ngeduk pasir neng kali kok nganggo jubah. Yo little body, silite gatel kelebon wedi. Menek wit kelapa golek degan kok nganggo jubah. Bluluke nambah loro. Gaweane narik becak kok nganggo jubah. Narik rem iso salah, Pak. Karena becak itu remnya di bawah sadel. Kok nganggo jubah ramandek-mandek gitu loh. Makanya orang Indonesia boleh pakai peci kayak sampean. Itu namanya songkok nasional. Boleh pakai belangkon kayak Gus Miftah, kayak Pak Bambang. Ini atribut budaya. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa budaya Indonesia itu keren. Makanya kalau saya haji umroh Kiai, saya juga menggunakan belangkon. Orang Arab heran. Saya ditanya, "Mahada?" Kuwi opo? Iki opo? Saya jawab, "Hada belangkon." Karena saya nggak tahu belangkon itu bahasa Arabnya apa. Kalau kolang suah kan peci, kalau belangkon masa kolang suah bukan. Dia tanya lagi, "Mau belangkon?" Apa itu belangkon? Mumet ndasku. Tak jawab, "Ina urroksi wadai endas." Akhirnya belangkon saya dipinjam. Ta'al istalif. Belangkon saya diminta. Sabatan bang, dasmu bang. Alalele. Ini belangkon saya Pak Bambang. Kalau di Mekah itu diminta, tak diombang ngambung. Yo kecut kok goblok aku. Aku ora tau ngambung aku. Saya ditanya ini, "Wama ada? Ini apa?" "Ahada bom." "Apakah ini bom?" "Tak jam matamu ku ya ngono ngawur." Saya bangga dengan atribut ini.
Nyatanya kebanggaan saya menggunakan belangkon, Pak, itu dihargai sama orang. Muktamar NU di Lampung, saya lelang belangkon. Belangkon saya terjual 900 juta. Saya sumbangkan untuk Muktamar NU di Lampung. Laku 900 juta. Belangkonnya saja 900 juta. Apalagi sarungnya. Apalagi ilmunya, cok, isinya lo ngawur wae. Emangnya aku cowok apaan? Aku zizi. Ya, bangga dengan pakaian kita sendiri. Anda muslimah, ya sudah, pakai pakaian muslimah. Kan keren, kayak mbak-mbaknya ini. Sarung atribut laki-laki dipakai sama santri putri Al-Ma'ruf. Wow, keren itu. Harusnya pakai sarung itu cowok. Makanya sarung yang paling terkenal namanya sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya muncul belalainya. Yang tradisi santri putri menggunakan sarung itu ya kita, Pak. Di luar santri itu jarang-jarang. Ini mbak-mbak santri kita pakai sarung-sarung batik, ini kan keren. Tapi saya pesan satu ya, jangan menggunakan sarung yang ada tulisannya Nahdlatul Ulama. Saya itu protes, Pak. Beneran deh. Kalau kaos NU itu saya masih bisa terima, baju NU saya bisa terima, peci NU saya masih bisa terima, bagus lah. Jas NU saya bisa terima. Tapi kalau sarung, kok saya nggak tega ya? Sarung ono sablone NU, kue ngising ora mau copot, kue nguyuh ora cewok. Mosok tulisan NU kon nonton tititmu gila ya sopan gitu. Ayo, nggih mboten nggih. Tulisan NU gambar jagat kon nyawang silitmu. Itu bagi saya nggak pantas banget. Saya betul-betul protes saya. Sama halnya kalau orang bikin undangan surat undangan pernikahan menggunakan kaligrafi ayat Quran. Saya tuh paling nggak seneng, Pak. Mau nikah, ayat yang dipakai biasanya apa? Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Pertanyaan saya, fungsi ayat itu untuk apa? Padahal orang itu kalau baca undangan, setelah terpakai acara berlangsung, undangannya dibuang. Berarti Anda membuang ayat Quran. Boga usah lalata, biar kelihatan Islami, Gus. Kalau pengen kelihatan Islami, besok kamu nikah raimu digambari koyo kubah masjid, tak ngandani. Sok-sokan. Bikin undangan itu ya biasa-biasa saja umpamane. Mohon hadirnya atas pernikahan kami Bambang dengan Siti. Umpamane hari Selasa tanggal sekian, bawahnya ditulisi mohon 200.000. Rampung toh. Gayane mohon doa restu ra disumbang merongos. Lah alasannya wae. Siapa nih nggak suka ini? Makanya saya itu nggak berani, Pak, pakai topi tulisannya la ilaha illallah. Coba Anda bayangkan, topinya la ilaha illallah, kadang-kadang nguyuh sembarangan. Kalau Anda pakai kaos la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Kalau Anda masuk toilet harus dicopot. Ayo. Sama halnya lah, kita jaga NU. Kenapa harus menggunakan atribut NU di sarung? Kalau baju masih mending lah. NU nganggone sarungnya tulisannya NU neng buri. Kue lungguh, lho bok. NU mau bokongi karo silitmu lah ora pantes to. Ya bocah banjer ya. Wis ora terlalu latah wis. Kita jaga NU itu akidahnya, bukan hanya gambarnya. Bukan hanya tulisannya. Kalau kamu memuliakan NU, taruh bendera, pasang yang tinggi, itu bagus. Bendera NU jangan sampai kamu geletakkan di bawah, itu nggak sopan. Sama halnya merah putih, betul? Benderanya NU digeletakkan sang gon-gon, merah putih sang gon-gon, jangan. Itu tidak menghargai. Makanya kalimat tahlil itu bagi saya harus dijaga kesuciannya. Makanya saya nggak setuju, Kiai. Ramadan ada restoran buka, orang teriak-teriak takbir, tutup rumah makan. Murah amat. Takbir Allahu Akbar hanya untuk nutup rumah makan. Kalau ada rumah makan jangan bilang takbir, tapi bilang apa? Traktir. Nah itu malah bagus itu. Jaga atribut. Nah, ilo, kayak bakule tahu ilo, semangat. Nah, masa depan itu seperti tahu, seperti tempe goblok. Masa depan itu seperti tempe, tidak ada yang tahu. Apa bedanya tahu karo bokong? Tahu diwalik tetap tahu, bokong diwalik jadi
Tempe cangkeme Bambang itu. Makasih ya Bang yang ngancani aku Bang. Kemudian yang kedua penjajahannya apa? Wih bakul es teh tawa-tawake kono ditawake aku. Rupane dimesak-mesake. Padahal kan borong aku toh. Kamu itu jadi penjual es harus optimis, cepat atau lambat pasti cair. Cair. Dodol tenanan, ora payu disedekahke ngono lho, Nduk. Mulai bangkrut. Muga-muga sing dodol payu kabeh. Ora payu diuncal-uncalke. Kula ki wingi soalnya rada emosi kalau bakul es teh. Kula kan biasa lak ngaji tak borong. Lah ning pondok wingi kula borong. Sak papan itu kan isinya maksimal 20. Kalau es teh harganya 5.000. Itu kan berarti cuma 100.000, Pak. Lah kok iso-isone nagih ning pondok ki 500, 600, 700. Aku ngomong, aku ki ahli sedekah, tapi lah mau palak aku nesu aku. Malah ngancam kali santri-santri. Kalau nggak dibayar 500.000 kami akan tidur di halaman pondok. Oh, tak seneni. Tak seneni. Inilah kenapa pasar itu dikatakan sebagai tempat terburuk oleh Nabi Muhammad SAW. Ahabul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Ya karena di pasar itu banyak penipuan. Masa es teh sak papan kok 500.000 iki nalare saka ngendi aku. Kowe ra minggat tak antemi kowe aku. Tak bayar akhirnya minggat. Masa sampe 500.000, Bang. Iso dilaporkan ke kantor polisi itu. 378 penipuan. Padha karo Pak Bambang diarani Pak Bambang ganteng. Nah, itu pasalnya 352 perbuatan tidak menyenangkan. Masa rupa kaya ngene kok ganteng iki lho. Aduh, saya itu masih lemes banget ya, capek banget rasanya. Yes, siap-siap kok takon. Ini bakul tahu dibagi wae, sedekah. Dong pora. Yang kedua, apunten Kiai. Bismillah. Join Bang, tak ajar join. Moga-moga sok kaptenmu mudun Bang, AKP Bambang, amin. Betul, amin. Sudah berapa lama kamu jadi IPTU? Sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun, ya setahun meneh AKP, amin. Dulu SIP Pak SAG? SAG, Sarjana Alam Gaib. SAG ini Pak Bambang sama SAG ini Pak Sarwadi di wonge. Halo Pak Sarwadi. Beda lah, Pak Sarwadi itu SAG Sarjana Agama. Kalau Pak Bambang ini SAG-nya sertifikasi alih golongan. Jadi polisi dari bintara menjadi perwira. Ada lagi namanya SIP. Apa itu SIP? Sarjana Ilmu Inspektur Polisi. Saya itu masih kuliah, Kiai. Saya ngambil S2 di 3 kampus. Saya ngambil perbandingan agama di UIN Jogja. Saya ngambil pendidikan agama Islam di Unisula. Saya ambil pendidikan seni di UNES, Universitas Negeri Semarang. Ini tahun depan saya lulus semua. Gelar S2-nya 3. Tahun depannya langsung saya kuliah lagi S3. Ben anak-anak santri ki semangat. Oh, ternyata wis wong sukses cek gelem kuliah. Kan keren ya, Bang ya. Kowe kuliah, Bang? Kamu kuliah lagi, Bang? Enggak apa-apa. Sudah. Oh, sudah. Kuliah di mana, Bang? Wakil Dasim. Wakil Dasim. Golek kampus yang terkenal ben gampang selesai ya. Penjajahan kedua, F kedua apa? Food, makanan. Makanya saya seneng mbak-mbak dodolan es teh. Api terus no. Kita itu dijajah dengan makanan-makanan dari luar, Pak. Sehingga kita lupa dengan makanan lokal. Sekarang kalau minum maunya boba. Wow. Mixui. Wah. Jeneng minuman kok mixui wong lo, mixui. Apa meneh? Kalau makan harus di KFC, harus di McD. Padahal makanan kita itu nggak kalah keren sama mereka. Makanya kenapa dulu ketika Percil menyanyikan Joko Tingkir ngombe dawet yang menurut orang itu menghina, bagi saya enggak. Itu lagunya menghina Joko Tingkir. Maka Joko Tingkir ngombe dawet, salahnya apa? Justru lagu Joko Tingkir ngombe dawet itu menjaga kearifan lokal. Kalau Joko Tingkir ngombe dawet itu bener, soalnya zaman Joko Tingkir onone mengkopi degan karo dawet.
Sing salah ki lho Joko Tingkir ngombe boba, kuwi jeneng ngapusi. Soalnya zaman Joko Tingkir urung ana boba. Ya mbak-mbaknya bener itu. Makan jajan telur gulung, iki cangkeme mangan nekat mau mbak iki ya Allah. Tapi emang itu cewek itu hobinya cuma 3, ngemil. Nah ya ini anaknya lah ini. Mudah-mudahan mbaknya tadi yang makan terus, saya doakan punya suami kayak Pak Bambang, amin. Cewek itu memang hobinya kan cuma 3, ngemil, ngemol, ngomel, itu cewek. Cewek paling tidak suka dengan cowok yang punya 3 sifat: omong kosong, otak kosong, dompet kosong. Jelas, makanya cowok yang good rekening itu lebih menarik daripada cowok yang good looking. Nah, makanya cowok harus sadar diri, sadar posisi, sadar rai. Di piek-piek nomor rekening tetap nomor 1. Maka tutupilah wajah jelekmu dengan bagusnya rekeningmu. Nah, karena kalau berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Di balik wajah istri yang glowing ada suami yang gulung komeng. Saya kira ini wong wedok iki larang iki ya. Lah sing tua-tua kae murah, paling udah FIFA nomor 4. Lah bocah saiki ya Allah. Perempuan tuh nggak mungkin diatur sama laki-laki, Pak. Aturannya Gusti Allah wae dirubah kok. Contoh alis. Alis iki gaweane Gusti Allah. Dikerok, dilukis dhewe kan goblok toh itu. Seolah-olah lukisannya luwih apik tinimbang lukisannya Gusti Allah. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya abang. Sing jilbabnya putih insyaallah luwih parah. Allah. Nah adik-adik, ayolah bangga dengan makanan kita sendiri. Kita punya ayam geprek, carinya ayam teriyaki. Apa bedanya ayam Jepang sama ayam Indonesia? Ayam Jepang itu budek-budek, makanya diteriyaki. Budek kok teriyaki. Ayam Indonesia itu dablek-dablek, makanya dikepreki. Kita harus bangga lah. Kita punya ayam goreng sendiri, carinya McD. Dan lagi ya, kenapa sih apa-apa harus menggunakan nama luar itu loh? Jambu, tukule ning Demak, jenenge jambu Bangkok. Kenapa nggak disebut jambu Candi Sari umpamanya? Rumput uripe ning Demak, rumput Jepang. Kenapa nggak rumput Demak? Jago uripe ning Demak, jago Bangkok. Kearifan lokal itu kita jaga. Pisang Ambon, nah kan keren. Iya toh? Apalagi yang nama-nama lokal itu. Apa? Salak Bali. Nah, kan keren, Pak. Bangga gitu loh. Jenang Kudus. Jeruk Bali. Apa maning? Bambang matamu Bambang loh. Acu cilik kalau Bang. Ya. Yang terakhir, fun. Iki, adik-adik coba lihat. Dulu orang tua itu hiburannya sederhana ya. Kita itu nonton TVRI hitam putih wis seneng kok zaman biyen. Ya, Bang ya? Zaman dulu itu loh. Zaman belum ada listrik, adanya sentir. Kalau nonton TV pakai aki. Kayak umurannya Pak Sarwadi, Pak Bambang, Pak Kiai, saya itu masih nemeni zaman itulah. Kalau pengen main tembak-tembakan itu cukup cari pelepah pisang itu dilengkok-lengkok dewe tembak-tembakan. Kalau mainan mobil itu ngambil kulitnya jeruk Bali, diwenehi ban dari sandal swallow sing pedot. Ditarik, dikasih bunyi-bunyian etek wes seneng, Pak. Itu zaman dulu. TV susah, sehingga habis maghrib semuanya anak di masjid dilanggar ngaji. Ini zaman sudah berubah. Kita dijajah dengan kesenangan-kesenangan yang luar biasa.
Sudah taunya anak-anak sekarang apa? Bar maghrib orang ngaji, FF. Saya itu sampai hari ini nggak tahu FF itu bagaimana, nggak tahu. Tapi saya tahu anak-anak mainannya kayak gitu, ya kan? Sekarang kalau dulu nonton TV Pak, itu bareng-bareng, bahkan ini tangga nih, sak kampung nonton bareng dari siji. Kayak dulu zaman tinju Mike Tyson, TV siji ditonton wong sak kampung, apalagi zaman Muhammad Ali. Sekarang TV sudah masuk kamar masing-masing. Bahkan nonton TV tidak lagi TV tapi di HP. Kadang-kadang suaminya di kamar nonton apa, istrinya nonton apa. Kalau dulu Nokia itu slogannya connecting the people, mendekatkan yang jauh. Sekarang menjauhkan yang dekat. Sing lanang chatting karo sopo, sing wedok chatting karo sopo. Nah, belum lagi kemudian film-film yang kita adopsi dari luar negeri. Kalau dulu masa kecil saya sing nonton apa? Sejarah Wali Songo. Oh, nonton ceritanya Joko Tingkir, film Sunan Kalijogo. Sekarang coba Anda lihat, kita dikasih kesenangan-kesenangan yang bahkan kita melupakan kearifan kita sendiri. Ini tentunya berbahaya. Semuanya berangkat dari mana? Dari HP. Dari HP. Aplikasinya semacam-macam Pak. Micet. Santri tahu micet? Pak Bambang tahu micet? Oh jelas, pelakunya. Segala lini media sekarang ada Pak. Dari dulu zaman pet, Facebook. Kalau yang tua-tua kayak ibu-ibu itu rata-rata Facebook. Saya punya jamaah janda usia 60 tahun. Jam 11 malam update status di Facebook. Ada nggak yang mau jadi imamku? Langsung tak komentari, ada mbah. Siapa Gus? Israel. Ya kelasnya Pak Sarwadi itu biasanya Facebook. Di bawahnya dikit, kayak Pak Kepala Sekolah Pak Wahib ini Instagram. Di bawahnya lagi TikTok. Kalau Pak Kiai jelas nggak punya TikTok, kan nggak pantas masa Pak Kiai yang pargoy. Itu nggak. Walaupun saya itu termasuk salah satu ustadz yang paling terkenal di TikTok. Setiap saat FYP kok FPI. Tetapi apa? Perkembangan zaman seperti itu harus difilteri, dibentengi dengan iman. Sehingga apa? Keberadaan medsos ini bermanfaat, tidak hanya bermaksiat. Makanya kamu yang sudah mulai kenal medsos, jadikan medsos itu sebagai bahan dakwah, bukan bahan maksiat. Orang-orang baik harus berani posting, karena kalau kebaikan tidak diposting, maka di medsos isinya semuanya kemaksiatan. Contoh yang baru itu apa Le? Mbak-mbak pakai jilbab ngemut es krim dengan cara yang tidak sopan. Ayo, isinya maksiat apa Mbak? Maka ini jihad kita itu loh. Jangan sampai kesenangan-kesenangan yang dibuat oleh orang-orang barat itu menjadikan kita lupa dengan tradisi kita sendiri. Fashion, food, fun. Penjajahan hari ini, penjajahan budaya, culture strike. Maka anak-anak ayo kita ngaji tenanan, sehingga apa? Sederas apapun arus informasi dari luar, itu tidak merubah sifat kita sebagai seorang santri, tidak akan merubah kearifan lokal yang kita miliki. Maka Indonesia akan baik-baik saja dengan sikap dan sifat yang sedemikian. Kira-kira begitu Mas. Silakan Mas MC untuk memandu tanya jawab dengan anak-anak santri. Terima kasih, luar biasa. Kita buka sesi pertanyaan yang pertama untuk 4 peserta, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Khususnya para santri. Santri, kami persilahkan. Untuk santriwati, 2 pertanyaan. Tadi Gus, oke, 1 silakan berdiri, Salsabila. Maju sini. Langsung ke atas panggung. 1 lagi. Oke, silahkan Mbak. Silahkan berdiri. Kemudian menuju ke panggung. Kemudian 2 lagi penanya untuk laki-laki. Santri. Oke.
Yuk, 2 pertanyaan. Tadi Gus Miftah sudah menyampaikan negara kita terancam 3F. Ya, fashion, food, dan fun. Oke, silahkan disampaikan unek-uneknya. Siapa? Atau tanya apapun boleh. Pakai ini. Silahkan. Ya, masih. Di luar kebangsaan. Oke. Cukup dulu. Yang laki-laki tidak ada? Oke. Santri, oke, silakan. 1, 2, cukup. Ayo Mbak, siapa? What is your name? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Mbak, namanya siapa? Pakai mic. Salsa. Salsa, kelas berapa salsa? 8. 8. Dari mana kamu asalnya? Dari Banjarjo. Bikin ngomong apa kamu Endo? Sing kencang suaranya. Dari mana? Dari Banjarjo. Demak. Nggih. Cita-citanya pengen jadi apa? Yo jawab apa? Copet apa? Pengen jadi apa cita-citanya? Guru. Guru keren. Besok mas santri kalau cari istri carilah yang profesinya guru. Kalau kamu nikah dengan guru enak le, masuk kamar istrimu tanya, papa masih ingat pelajaran kemarin? Kamu jawab lupa mama, nah pasti istrimu bilang ayo papa ulangi lagi. Tapi kalau mbak-mbak menikahlah dengan polisi. Jaluk apa jawabannya mau siap dan 86 laksanakan. Sing repot lah rabi karo dokter masuk kamar, papa cuci kaki dulu, alah kesuwen. Apa men lah kowe rabi karo politikus, alas mau dijonjan-janjani tok. Ora tau dicoblos. Mbak Salsabila mau nanya apa? Mau tanya bagaimana cara menumbuhkan rasa. Sing banter ini tau. Bagaimana cara menumbuhkan rasa nasionalisme pada generasi anak-anak muda? Wah bagus. Terima kasih Mbak Salsabila. Bapakmu namanya siapa? Ya aku harus tahu. Jawab aja nggak usah malu. Sutresno. Salsabila binti Sutresno. Kenapa saya harus tahu? Supaya besok di pelaminan aku udah hafal. Codot. Kamu suka sama Salsabila ya? Iya. Dari tadi lihat-lihat terus. Saya doakan mudah. Kalau kalian berjodoh pasti ketemu. Amin. Ketemunya di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Salsabila, bagaimana cara menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda? Yang pertama begini dok, harus memiliki sense of belonging, rasa memiliki terhadap bangsa ini. Karakter yang paling berbeda antara orang tua dan anak muda itu apa? Orang tua itu susah move on, selalu yang dibicarakan masa lalu. Kalau anak-anak muda itu masa depan. Karakter Gen Z itu berbicaranya masa depan. Tapi orang-orang tua itu ngomongnya memori sejarah. Biyen iki ngene lho, biyen iki ngene. Anak-anak sekarang udah nggak mau, Bu. Berbicaranya pasti masa depan. Tapi ingat, walaupun anak muda kayak Salsabila berbicara masa depan, jangan pernah melupakan sejarah. Nah, sense of belonging terhadap bangsa ini harus kamu miliki, Dok. Sehingga apa? Sehebat apapun kita, sevisioner apapun kita, tidak pernah melupakan sejarah. Yang kemudian saya sayangkan adalah hari ini di sekolah-sekolah sudah tidak ada lagi pendidikan sejarah. Kalau dulu zaman Pak Sarwadi, zaman saya itu masih ada PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Kita diwajibkan untuk menghafalkan lagu-lagu perjuangan nasional. Kita diperintahkan untuk menghafalkan nama-nama pahlawan. Coba si Salsabila sebutkan 5 nama pahlawan. Masih tahu nggak? Yo, anak sekarang nggak tahu. Kamu tahu? Bambang pahlawan orang mati ya ngawur. Gue berarti nyangka kayak Pak Bambang mati gue. Sin, kayak Mukhlis wong paling ikhlas ya. Kamu tahu dari Jepara namanya siapa perempuan? Pahlawan R.A. Kartini.
Kamu tahu siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Nama aslinya adalah Harum, Putri Indonesia. Ya. Kalau dulu saya hafal. Saya itu hafal nama asli dari Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu? Ibu-ibu, guru ada yang tahu? Orang ngerti, karena nggak diajarkan sejarah. Siapa nama asli Ki Hajar Dewantara? Suwardi Suryoningrat, yang punya slogan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Pak Bambang ngentut mburi mbahayani. Nggak tahu. Kamu tahu siapa nama komplit di Ponorogo? Kiai Haji Bendoro Radenas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagomo Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa Pahlawan Goa Selarong Pangeran Diponegoro. Masya Allah, Masya Allah. Ayo mbak-mbak ulangi kalimat saya tak kayak duit 1 juta. Ayo. Nggak ngerti Pak, karena memang tidak diajarkan. Maka saya minta satu hal lah sama Pak Pak Sarwadi, Pak Wahib, cobalah lokal-lokal kita yang kosong ditemplei gambar-gambar pahlawan. Saya dulu itu diajarkan mencintai Mbah Hasyim Asy'ari ketika saya kelas 3 sanawiyah. Kiai saya namanya Kiai Haji Sudi Mubarak itu masang gambar Nahdlatul Ulama, sampingnya dikai gambari Mbah Hasyim Asy'ari. Itulah pertama kali saya kenal dengan Mbah Hasyim dan akhirnya mencintai Mbah Hasyim karena dari gambar. Sekarang nggak tahu. Sehingga lumrah kalau nasionalisme anak-anak itu menurun karena nggak tahu sejarah. Makanya kamu pelajari sejarah dong. Kalau kamu buka Google dicek pahlawan-pahlawan nasional supaya tahu. Dulu kita itu apa dengan nama-nama menteri. Sekarang mana ada Pak? Nggak ngerti. Nah, sebutkan nama menteri. Pakai mic. 3 nama menteri. Ayo. Pakai mic. Siapa sing mau apalke sapa? Pak Prabowo. Oh, apalnya emang Prabowo Subianto tok. Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan. Kemarin Menteri Bambang. Kalau Pak Bambang ini Menteri Negara Urusan Khusus disingkat Menrakus. Kalau saya ditawari jadi menteri, tapi saya nggak mau. Kayak Pak Prabowo kemarin, Gus, kalau saya jadi presiden tolong Gus minta jadi menteri agama. Moh. Aku lah jadi menteri agama yang seneng al-ma'ruf, ngundang gratisan terus menteri agama. Para menteri gratisan apa maneh menteri aku ngono. Sing suweneng Bambang ngancani aku terus. Langsung Bambang kalau gitu, aku kancane menteri ngono kowe. Nah, Nduk, tolong belajar sejarah saja. Itu langkah awalnya. Pelajari sejarah. Ya gantian kamu. Penggemar Pak Prabowo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Finza. Finza. Lanang kok Finza toh? Finza siapa jenengmu? Finza Aulia Nuril Ula. Wah. Kok jenenge wong wedok iki? Finza Aulia Nuril Ula. Bapakmu jenenge sapa? Muhammad Nasikin. Oh, pantes Muhammad Nasikin. Lah iki mah sing lucu, Salsabila Sutresno. Salam ya sama Bapak ya Salsabila. Dari mana? Dari Finza. Iya. Kamu kelas berapa, Finza? Kelas 10, Pak. Kelas 10. Cita-citanya Finza pengen jadi apa? Copet. Alah copet gitu. Pengen jadi apa? Mosok ora duwe cita-cita to lele. Kiai? Polisi, tentara? Pakai mic. Belum kepikiran, Gus. Belum kepikiran. Encen ku ora duwe utek kok. Takone cita apa ora duwe iki lho. Kan oke, pengusaha, tukang sonsis. Sekolah sik, Gus. Sekolah sik. Wis sampai sekolah sik. Pengen kuliah di mana besok? Boten kertas ya, Gus. Lah. Bocah flat banget gini. Tolong besok kalau nikah jangan seperti orang kayak Finza. Hidupnya nggak punya tujuan. Ya wis ora apa-apa. Pertanyaan apa, Vin? Bagaimana cara melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik? Ah, keren nih. Dene utekmu ya pinter jene. Kowe lah maca Fatihah kae ayate piye le? Iyyaka
na'budu wa iyyaka nasta'in. Kerja dhisik baru dibayar. Kerja dhisik baru njaluk tulung. Makanya saya selalu mengatakan apa? Ketika kita berbicara negara, jangan pernah mengatakan aku entuk apa saka negara. Tapi apa sumbangsihmu untuk negara? Itu kita berbicara hak dan kewajiban. Kita itu terlalu banyak nuntut negara, Pak. Tapi kita nggak pernah memberikan sumbangsih kepada negara. Contoh kemarin ketika COVID-19, orang cerewet, wopo-wopo pemerintah dicurigai. Ono COVID, jaluk vaksin. Ono vaksin, jaluk sertifikat halal. Sertifikat halal muncul, jaluk presiden disuntik pertama kali. Presiden mau minta disunting TV, live. Presiden mau masih dicurigai. Jangan-jangan vaksinnya presiden sama rakyat beda. Tapi begitu dum-duman BLT, ngantri ngarep dewe. Uangnya ya teko, ya lungguin buri, biasanya jilbabnya coklat. Lucu nih meneh BLT untuk orang miskin, uang Candi Sari ya lucu meneh, cetok-cetok BLT untuk orang miskin, sing duwe mobil ngaku nih yo miskin, gitu loh. Gelangnya renteng-renteng, yo miskin. Biasanya jenenge Siti biasanya. Jadi gampang saja. Jangan pernah bertanya kamu dapat apa dari negara, tapi apa yang kamu sumbangkan untuk negara. Kan saya masih siswa Gus, sederhana saja, jadilah pelajar yang baik, manut karo gurumu. Itu sudah sumbangsih terbaik seorang siswa. Sekolah ora telat. Lah aku mbiyen sekolah telat terus, wong aku kudu ngopeni ayame kiaiku kok. Pak Kiai saya itu Pak Kiai, itu punya ayam telur 10.000. Lah yang ditugaskan untuk ngopeni ayam itu saya. Sehingga kalau masuk kelas setengah 8 saya mesti terlambat, jam 8 setengah 9 saya baru masuk, padahal jam 5 pagi saya sudah masuk kandang. Tapi karena kiai saya bilang urusan pitik urusanmu, makanya kenapa dulu ada Gus manggil saya Gus Telek, namanya Gus Nur. Dasar Miftah Gus Telek. Tak jawab aku ora apa-apa. Lah ngapa telek ki sekti, buktine apa? Ora ana wani ngidak-ngidak telek, ora ana. Aduh telek minggat mesti, kok wani ngidak telek mesti dinglang, telek. Nah. Tapi lucu nih wong Candi Sari, ngerti telek malah diambu, telek poyo, goblok gitu. Jadi jangan bertanya kamu dapat apa, tapi apa yang mampu kamu sumbangkan untuk bangsamu. Nah, mudah-mudahan masa depanmu terbaik, amin. Insya Allah kita diwang apik le. Ayo Mbak kok kamu liatin aku terus naksir ya? Mbak siapa namanya? Atika. Siapa? Atika. Cawe itu kan lembut-lembut ya, mau kene saya bilang. Sekarang Atika kelas berapa, Nduk? 7. Kamu di pondok apa di luar? Pondok. Di pondok. Cita-citanya pengen jadi apa? Polwan. 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 Wow. Ternyata Atika penggemarnya Bambang. Iya. Ada temannya. Kenapa pengen jadi polwan? Pengen nangkap Vinsa ya? Kenapa pengen jadi polisi? Kenapa? Ingin aja. Ingin aja. Ingin saja. Pengen nangkap maling gitu. Pengen nangkap orang jahat. Kalau seandainya yang jahat bapakmu mau tangkap apa ora? Pertanyaannya apa, Polwan? Bagaimana cara menjadi santri yang terbaik? Bagaimana cara menjadi santri yang terbaik? Kamu tahu definisi santri itu apa, Nduk? Santri S-nya salikun ilal akhirah. Santri itu fokusnya kepada akhirat. Dunia pasti ikut. Contohnya apa? Kalau kamu beli gorengan pasti dapat lombok. Tapi kalau kamu beli lombok nggak akan dapat gorengan. Maksudnya apa? Kalau kamu ngejar akhirat, dunia pasti ikut. Tapi kalau kamu ngejar dunia, nggak akan dapat akhirat. Contohnya Gus Miftah, Kiai sugih. Kalau Bambang sugih aku. Mohon maaf Pak Bambang, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Amplop saya hari ini dari Bank BRI, bukan dari Al Ma'ruf ya. Perlu dicatat itu. Kenapa saya harus datang ke Al Ma'ruf? Karena kalau nunggu diundang nggak ada anggaran. Sarwati Rakwan bayar aku. Santri S-nya salikunil akhirah. Man aslaha akhiratahu fa aslahallahu dunyahu.
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, fokus untuk akhirat, itu santri. Kemudian A-nya apa? Anibun ilallah, santri itu mengembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Cowok juga gitu, kamu seneng sama cewek, aku milih Atika apa Salsabila, ya kamu harus istikharah. Tapi ingat, sebelum istikharah yakinkan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi problem wis istikharah ora ana sing gelem, wah merongos, malah sing gelem finsalah, akhirnya malah nangis. Kupinang kau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika hamud. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Wah. Besok kalau Vinsa senang sama cewek, kalau ditolak kamu bilang, jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar. Kamu kalau nyari jodoh begitu, Vin, ya Allah, bila dia jodoh orang, aku juga orang, ya Allah, amin. Kemudian N-nya apa Mbak Atika? Naibun anil masyayikh. Santri hari ini adalah pengganti masyayikh masa depan. Santri hari ini adalah ustadz masa depan, amin. Makanya harus ta'allam, falaisal mar'u yuladu aliman, ngaji yo, karena nggak ada orang terlahir langsung alim, tuh nggak ada. Orang lahir kayak mesti nangis, bukan langsung alim. T-nya apa? Tarikun anil maksiyah. Santri itu harus tinggalkan maksiat. Maka ketika Imam Syafi'i susah untuk menghafal, dia sambat sama gurunya namanya Kiai Waqi. Syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Saya sambat kepada Pak Kiai Waqi, Pak Kiai kenapa kok saya susah menghafal? Fa arsadani ila tarkil ma'asi. Beliau memberikan petunjuk kepadaku untuk meninggalkan kemaksiatan. Fa akhbaroni bi anal ilma nurun. Beliau memberikan kabar kepadaku bahwa ilmu itu bercahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Hei Vinsa, jangan bermaksiat dengan HP-mu. Oh isine bokep aja. Kok jangan-jangan oleh bokep malah ngosong Pak Wahib. Halah aja. Ingat, gunakan waktumu sebaik mungkin. Kenapa? Sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Nggak ngerti, ngerti. Kemudian santri harus tinggalkan maksiat, Nduk ya. Wes, maksiatnya santri ya paling-paling gosop lah, jangan lebih dari itu. Santriku ya lucu, awake cilik, gosop sempake kancane. Santrine ukurane S, gosop sempake kancane ukurane XL. Pas sholat mlotrok. Jijiki gitu. Lah gosop sandal iki mending gosop kok sempak iki lho, goblok meneh. Wes juga pangane kancane niku penyakitnya santri lah. Kayak saya dulu kan teng dalem, Pak, teng pondok nih. Pak Kiai tindak masih ada sisa makanan, dimplok, delalah kiai ini kitabnya ketinggalan, balik teng dalem. Jangan. Lah saya itu kan tugasnya Pak ngurusi ayam. Kalau saya pengen makan ayam itu gampang, Pak. Kan ada vaksin tuh ayam, nyontek ayam itu loh. Caranya bagaimana pengen makan ayam? Nari sikile rodok banter, kan mesti tugel. Lah tugel kudu dibeleh. Jadi dari 10.000 ayam tuh sontek kabeh set meh rampung tarik temen. Tak, waduh niki tugel Kiai, ya dibeleh wae le. Nguntal pite. Santri ku dijeli uteke. Bunyai masuk kamar, anak-anak dibilangin, "Le, dapure diresiki." Karepe kon isah-isah, resiki wajan sing diresiki malah isine. Kalau kita ada hadis an-nadzafatu minal iman, nah, lah santri nek kon resik halaman an-nadzafatu eman-eman. Wis rupa Vinsa. Ya, kuwi mau ini apa? Tarikun anil maksiyah. R-nya apa? Raghibun fil akhirah. Mencintai kebaikan-kebaikan untuk akhirat. I-nya adalah iqla'i kalimatillah. Allah sebagai tujuannya. Makanya kalau Imam Abu Dawud itu dari sejumlah hadis yang begitu banyak, itu hanya dirangkum dalam 4 hal. 1, innamal a'malu binniyat. Kemudian yang kedua, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kemudian yang ketiga, innallaha thayyibun la nomor 3, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kemudian yang keempat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Itu santri. Begitu Mbak Atika?
Ya, mudah-mudahan berjodoh dengan Vinsa. Amin. Ya, Vinsa meneh. Ayo, monggo Pak Guru. Iki guru kita rupane iki. Amin. Namanya siapa, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Pangestu. Haji Pangestu. Haji Pangestu kok rupane direng kaya ngene. Kamu dari mana, Ji? Dari Sayung. Sayung itu, Mak. Nggih, Gorawe. Batas genduk. Batas Genduk. no. Geno. Kamu di sini tahun berapa? Saya di sini sejak SMP. Oh, sekarang sekarang kuliah di mana? Alhamdulillah ten Yayan Kudus. Oh, Yayan Kudus. Yayan tenanan loh, Institut Agama Islam Negeri. Iya. Jangan ingkar Allah, ingkar Nabi. Tahun depan UIN Gus, insya Allah. UIN, Universitas Insya Allah Negeri. Cita-citanya pengen jadi apa? Genuk, kok genuk? Sama Aji. Cita-cita pengen jadi pengusaha sukses. Pengusaha dalam bidang apa? Ono peluang apa ini? Oh, barbershop, wah tukang cukur, Ayolah, tukang cukur. Kenapa pengen jadi tukang cukur kamu? Dari SMP sudah nyukur temen. Oh, jadi korbanin dasi koncomu ya? Tapi itu bukan dari inisiatif saya sendiri Gus. Inisiatif siapa? Jadi teman-teman itu dibilang tolong cukur ke gitu. Gue bisa nyukur berarti? Sakit Gus, nek mboten saged mboten buka kiambak. Oh, pakirku mrene kula potongke rambutin jenengan mau tak antemin dasmu. Mboten mantul nek ngoten Gus. Sak krimbate apa ora? Nggih mangke insyaallah. Nah, ana cerita, ana kiai desa, anake rambutnya gondrong keriting, mulih lurus. Bapaknya takon, "Kok rambutmu lurus mau apake?" "Kula rebonding, Mbah." "Rebonding ki apa?" Diluruskan. Oh, akhirnya ngimami sholat Jumat, dia tengok ke belakang, tolong jamaah softnya di rebonding. Diluruskan. Tapi anyar. Motong rambut itu bagian al-khamsatu minal fitrah. Amin. Siji sunat, khitan. Kalau Vinsa belum khitan, khitannya di Jepara, pasti bagusnya hasilnya bagus, ukir-ukiran. Terus kemudian ngetok kuku, duf, iki mencabut bulu ketiak, ngerok kumis. Nah, itu termasuk fitrah. Kemudian yang kelima mencukur bulu, neng bulu kemaluan. Tapi kan Pak Bambang kalau mau dicukur sendiri. Jangan morong ini Aji. Ci mau cukur apa Pak Bambang? Malah rebonding sisan. Ayo pertanyaannya apa Haji Pangestu? Bagus. Oh, wrong. So, enak Ci. Jadi gini Gus, sebelumnya kan saya pernah mendengarkan tausiah jenengan mengenai tentang ibadahnya orang mabuk, minum khamar. Nah, Terus yang saya tangkap itu kan, yang saya dengarkan itu kan ojo ngelarang wong mabuk iku ibadah sholat. Yen wong mabuk kok ngenteni 41 dina lagi sholat, kuwatir nek sholate rak ditampa, kowe iku sapa? Ngoten. Intine ngoten Gus. aku kok mumet kok krungu omongan. Wis aku paham, terus pertanyaanmu apa? Jadi gini Gus, di sana kan ada teman-teman dan juga Kanca-kancamu nggih mabuk. Buatan. Jadi biasalah Gus ngopi-ngopi ngoten lah niku tiba-tiba iku tanya gini. So kan jarine kan ana sing ngomong kiai-kiai ana sing ngendika ana sing berpendapat mabuk salate rak diterima selama 41 hari. Terus 40. Terus enten melih selama ora mutah iku ora dikatakan mabuk. cangkeme dalile sapa kuwi? Ora mutah, ora mabuk. Pengalamane- rupa-rupa pemabuk lho delokan iki lho. Kelewatane kok gentong lho delokan. Anak Terus- buah kuwi. Terus enten melih nggih sing jenenge ngombe khamr iku wis mesti memabukkan. Nah, terus enten beberapa pendapat lain Mas Gus. Niku kan intine kan cerita-cerita ngoten. Lah iku ana wong mengombe khamr, Mengombe ya. mengombe khamr. Iku ana wong mengombe khamr tapi
mengombe komer setelah itu memicekkan matanya. Tapi orang muntah yo ngeluh ngoten Gus. Nah, seumpama itu nanti dia subuhnya sholat, Subuhnya sholat apa sholat subuh? Tak ajar. sholat subuh. Nanti posisi kan ada itu biasanya kan kebanyakan kan malam Gus minum, katanya menghilangkan capek gitu lah, terus sampai jam 2 kadang sampai subuh. Jadi kan posisi itu kan efeknya kan masih terasa kan Gus, entah itu ngelune apa pripun. Nah, Ngintip nggih, toyeng. ya terus niku bertanya nih, seumpama subuh sholat itu kira-kira piye, terus ketika nanti maghribnya atau Ya, tinggal asarnya turu. disuruh jadi imam itu gimana Gus? Wes ini, wes mandek dan kamu kesuwen. Jadi saya dulu itu Pak Kiai, saya itu punya kebiasaan itu mendatangi anak-anak pemabuk, baik di kafe maupun di jalan-jalan. Salah satunya di Malioboro. Lah kalau mereka mabuk jam 3:30 tak datangi. Begitu saya datang, Gus, mabuknya kurang, tambahi. Tak tambahi Kiai. Ya tak tambahi, tapi syaratnya siji. Istilah uwul ya, uwul. Tapi kok subuh melu salat aku ya. Nggih Kiai siap. Akhirnya mabuk subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ajak sholat ya sholat. Akhirnya saya sholat, Allahu Akbar. Di belakang anak-anak pemabuk itu ikut. Allah. Jadi wong mabuk kok. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kudu amin cah mabuk ora. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Singkat cerita, aktivitas saya seperti itu dilihat oleh banyak kiai. Saya mulai dihujat. Miftah ki goblok, wong mabuk diajak sholat. Bukankah kamu tahu hadis yang isinya sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari? Piye jalan ngono kuwi? Nah, kalau jawab, tetaplah sholat walaupun kamu ahli maksiat. Jangan berhenti sholat kalau kamu belum bisa berhenti maksiat. Gak ditompo karo Gusti Allah Gus. Saya jawab, ditompo ora urusane cangkemmu, tapi urusane pangeranku. Makanya kemudian muncul quote-nya Gus Miftah yang paling viral, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rasah melu. Kalau anak-anak kafe itu disuruh sholat ngenteni orang mabuk, lah sholate kapan? Wong bendino mereka mabuk. Maka tetaplah sholat walaupun kamu dalam keadaan mabuk. Lah anak kafe takon, bener nggak bah? Ada hadis yang bunyinya sholatnya orang mabuk tidak terima oleh Allah 40 hari. Bener. Terus bagaimana dengan kami? Saya jawab, itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Cangkeme wong mabuk ya cocok. Wi cocok kuwi duwe paguyuban namanya pangunci, paguyuban ngunjuk ciu ngono. Dulu begini, sekarang mereka begini. Men ngene nganggo gelas, saiki nganggo galon. Lah saya sabar ya. Lama-lama malu mereka. Kalau mereka sudah mulai menikmati sholat, maka mereka akan meninggalkan maksiat. Prinsipku ngono le. Makanya mereka sekarang tertarik melu sholat. Aku tahu ngaji ning kafe, sholat mbak-mbak purel. Allahu Akbar. Ada preman dari jauh datang. Mandek. Tak terus ke sholatku toh, masa tak jawab batal. Ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mandek. Ar-Rahmanir Rahim. Mandek. Akhirnya tak jawab. Ngapa? Aku ngomong. Ya batal sholat gua. Tak pikir ditentang gelut. Begitu dia datang, ngapa aku? Jawabannya apa? Mbak aku melu sholat. Alah cangkemmu orang ngomong aku. Akhirnya takon wudu malah ning toilet nguyuh ning wastafel. Itu umurnya waktu itu cah kae 35 atau 40 tahun. Seumur hidup belum pernah sholat. Justru dia tertarik melu sholat dalam keadaan mabuk pas ketika saya ngaji di kafe. Akhirnya sholat dok. Allahu Akbar di belakangnya sembahyongan. Begitu rakaat pertama saya rukuk dia ikut rukuk, saya sujud dia ikut sujud.
Begitu rakaat kedua pas sujud, HP ne muni. Diangkat ya ini. Sik bro, aku sik sholat, lah matane. Tapi akhirnya apa? Orang itu tobat ikut umroh saya 5 tahun kemudian. Maka saya bilang apa nih? Allah itu menciptakan surga dan neraka sama-sama untuk ahli maksiat. Allah ciptakan surga untuk ahli maksiat yang mau bertobat, sementara Allah ciptakan neraka untuk ahli maksiat yang tidak mau bertobat. Makanya kenapa saya dikasih julukan Gus Miftah, presiden para pendosa. Rakyatnya sopo? Aji, Pangestu dan Vinsa. Karena saya mengatakan apa? Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Jangan pernah menghina pendosa seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Itulah alasan kenapa kaca mobil bagian depan jauh lebih besar dibandingkan kaca spion. Kenapa? Karena masa depan kita jauh lebih besar dibandingkan masa lalu kita. Ya, mudah-mudahan Aji Pangestu berjodoh dengan Atika. Kamu udah nikah belum? Umur berapa saya? Ajeng 25. Wah, 25. Kowe lak sampai 17 tahun ora rabi, kowe bid'ah dolalah mesake. Jalan apa padha karo Kanjeng Nabi jenenge bid'ah. Kanjeng Nabi umur selawe rabi. Kowe kudu selawe kudu rabi. Lak pengen padha karo Kanjeng Nabi golek rondo umur 40 tahun. Lak Siti Khadijah 40 tahun, wah modelnya kayak bocah 20 tahun karena dijaga oleh Allah. Lak rondo Demak 40 tahun, ya Allah. Satu lagi setengah tua lemu ginu-ginu. Namanya sing STNK setengah tua ning kewer-kewer ya. Wis masing-masing 300.000 karo kaos. Oke. Silakan untuk berdiri. Silakan. Sini-sini tak kayak duit. Ngenteni Bambang yo ora duit. Ada kenang-kenangan. Nyo, Bambang tak kayak karete. Mbak Atika. Mbak siapa namanya tadi? Salsabila. Saya terima nikah dan kawinnya. Lah apa? Ya. Tambahi dana kenakalannya masih. Ya, kita matuku silet. Kasih. Dibuka kalau saya itu ganteng men sapa ya Allah. Oh aku. Dari BRI, dipurna kaosnya nduk. Dadi kowe engko turu nganggo kaosku, serasa dipeluk sama Gus Miftah. Yo. Baik, terima kasih. Satu cewek, satu cowok lagi yuk, kurang 2 orang. Terus kesel aku. Baik, kita buka pertanyaan. 1 cowok, 2 Satu cewek. 1 cewek. Silakan. Gak ada yang cewek? Sini. Ayo Mas, kamu duluan. Iya kamu. Mic-nya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namanya siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Anas Imam Muandim, Gus. Apa? Anas Imam Muandim. Jenenge Anas Imam Muandim. Pantesan lemu muadzim. Mufail. Ya boleh. Bagaimana calon? Kamu dari mana? Siswa apa santri? Siswa. Oh, mantan siswa. Sekarang posisi udah kuliah, Gus. Oh, kuliah di mana? PGRI, Gus. Oh, Petruk Gareng rebutan intip. PGRI Semarang, Gus. Oh, Semarang. Pengen jadi guru kamu berarti? Iya. Guru apa? Sastra Jawa. Medeni. Iki jurusan-jurusan yang jarang loh Pak Kiai. Anak-anak mau mengambil, mau belajar sastra Jawa itu keren. Kamu tahu kenapa belangkon jendolnya di belakang? Nah, karena kalau di depan nutupi raiku lah. Kenapa belangkonnya jendolnya di belakang, Mas Muadzim? Karena penyesalan itu tempatnya di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran.
Ya, siapa pertanyaanmu, Pak Guru? Wah, tulisannya apa? Tak waca dhewe kene. Matamu malah kon maca iki lho, kurang ajar iki. Langel jan. Bagaimana cara Angel temen tuturanmu. Wah. bagaimana cara melestarikan budaya Jawa biar anak muda sekarang bisa ikut melestarikan budaya Jawa tersebut? Jadi pas saya ngaji 10 November Hari Pahlawan di Surabaya, Kiai, itu ada wartawan dari Australia tanya begini, kenapa Gus Miftah sering ngomong danjuk? Itu danjuk. Saya bilang, saya itu bukan kok sering aktivis ngomong danjuk. Kenapa? Dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Karena kalau nggak ada orang Indonesia berani ngomong danjuk, besok danjuk bisa hilang. Malah diaku-aku sama Malaysia loh. Karena sekarang Malaysia sukanya ngaku-ngaku, Pak. Reok Malaysia, batik Malaysia, wayang Malaysia, keris Malaysia. Lah kenapa saya sering ngomong danjuk? Supaya tidak diaku sama Malaysia. Kan nggak lucu. Nanti Ipin Upin ngomong danjuk. Danjuk, betul. Jadi saya ngomong danjuk dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Ya kita itu dengan mencintai budaya kita, Mas. Kan sekarang banyak orang Jawa ki sing ranjawani umpamane. Ya toh? Kita sama orang tua wis rasa ngomong boso. Saya dulu dengan teman saya sekolah boso. Soalnya ibu saya itu sama bapak saya boso. Saya itu kalau ngobrol sama istri saya melalui HP Pak Bambang chatting, itu boso. Karena saya kebiasaan itu dalam rangka mempertahankan kearifan lokal. Contoh nih, bojoku ndi mau. Lagi, coba mana? Bapak EPS ki opname pun lama bah. Bunda nyumbang, saya bilang nggih pinten. Nah, bahasa Jawa Bang, halus. Bunda mun dahar apa dereng? Sampun bah. Abah mun sarapan apa dereng? Sampun bun sing dereng kelon. Nah kaya ngono ta, wong aku adoh kok. Terus aku romantis karo bojoku Bang. Bojoku ning kene jenenge sapa Bang? Ibu negara. Bojoku nulis jenengku ning HP-ne Abah Sae. Bukan sayang sih, Syaitonir Rajim. Pak Bambang bojone kene jenenge sapa? Ayo modar aku ndelok, ayo ndelok. Istriku. Ndelok dhisik. Lah iki HP-ne sapa iki? Wah, HP-mu teman-teman mambu. Ndelok HP-mu ndi? Ayo mau ganti dhisik. Istriku. Istri. Loh, kok loro istrine? Alah. Ora mono loro. Diketok istri, nomornya ada 2 istri. Modar konangan we, Bang. Bojomu jenengmu ning ngene bojomu ditulis apa? Oh, bapak wis romantis itu Bang. Kowe lak omong-omongan nyeluk bojomu apa? Syaitonir Rajim. Lah wong Candi Sari sing lanang nyeluk bojone, "Assalamualaikum Mamah." Mamah kemana? Macul papa. Mama kok tongkae meletek-meletek iku. Jadi jajale kaya ngomong Jawa halus itu kan budaya kita. Kenapa enggak kita pakai? Kaya kula no Banjar tindak ngen kula, Pak. Gus, kula sak rencang rawuh teng pondokipun Gus Miftah. Wah. Kudune sing bener rawuh napa sowan? Kula sowan jenengan rawuh. Kula matur jenengan ngendika. Jadi basa iki untuk memuliakan orang lain, bukan untuk memuliakan diri kita sendiri. Mila wong Jawa kan juga ngoten iki, monggo Gus dipun kersakaken. Ibu-ibu menawi tak kei dhuwit, kersa napa mboten? Sing jawab kersa kuwi goblok, kudune purun. Jenengan kersa kula purun. Ngono, Pak Kiai Dahar Muadim Badok, ngono kuwi lho beda-beda. Jadi mencintai atribut-atribut budaya, Bang. Dim, kok mbang lho, dan Bambang ngene. Jadi itu cara mempertahankan kearifan lokal. Kita boleh bisa bahasa Inggris, boleh bisa bahasa Arab, tapi jangan lupa dengan budaya kita sendiri. Ya, sehingga kita bangga terlahir sebagai orang Jawa. Makanya kenapa kok wali itu saya yang paling ngefans sama Kanjeng Sunan Kalijaga, karena dia berusaha untuk mempertahankan kearifan lokal. Ayo kowe nduk nggo selempang ki apa putri akhirat apa iki? Putri akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulan
Hah? Gus mau tanya. Kelas piro? Ucuk-ucuk. Kelas piro lan bulan? Kelas 11 Gus. Kelas 11. Cita-cita. Bos muda Gus. Bos muda. Oh. Bos apa? Bos purel apa? Bos ini ya. Nah, bos. Apa wul? Pertanyaannya mul. Lali ya lali. Ya,ilo gadis ketemu aku lali apa meneh rondo. Amalan apa sih Gus biar bisa jadi seperti Gus Miftah? Tutor Gus. Tutor? Apa tutor? Amalan apa sih Gus biar bisa jadi seperti Gus Miftah? Tutor Gus. Tutor. Sepil. Nah, Nggih. sepil. Enggak bahaya tah. DM ya? Iya. Jodoh. Emangnya aku cowok apaan? Jadi kemarin saya itu haji Pak. Haji yang terakhir kemarin itu awalnya saya sebenarnya tidak berangkat karena saya sudah tiap tahun. Bapak saya itu tak daftarkan haji reguler sudah 15 tahun nggak berangkat. Akhirnya kemarin Bapak bilang kok cek suwe ya Leo. Nyimpun Bapak tak daftarkan haji furodah. Bapak ibu saya daftarkan. Begitu bapak ibu saya daftarkan, saya ingat mertua saya juga belum haji. Kalau bapak ibu saya berangkat, mertua nggak berangkat pasti jadi masalah. Soalnya wong Jawa ki sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Nah, mahal ini. Lah, berangkat termasuk istri saya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Apa? Bapak ibu saya berangkat haji daftar, mertua saya daftar, untung istri saya cuma satu ya. Sehingga mertua saya cuma sepasang. Jajalah bojoku papat, modar aku ya. Nah, makanya saya alhamdulillah cowok yang setia. Kayak aku bang, kowe diketik istri munculnya loro. Bang. Aku curiga. Bambang konangan, Bambang gentolet. Nah, ceritanya Pak Bambang, istri saya daftar, saya nggak berangkat. Delala jamaah saya Jakarta nelpon saya, Raffi Ahmad. Gus, Raffi, saya sama Nagita Slavina mau berangkat haji sama Rans Entertain Management. Tapi saya pengen yang bimbing Gus Miftah. Akhirnya saya berangkat haji dibayari sama Raffi Ahmad. Saya membayari 5 orang, haji saya dibayari Raffi. Delalah Raffi Ahmad dan manajemen yang nggak bisa berangkat karena visanya nggak keluar. Saya yang dibayari malah keluar. Di Arafah saya tanya sama ibu saya, Bu, ibu kira anaknya biar 5 toh, mati siji. Ya le, piye? Kula niku udah ditakoni kali tiang-tiang, amalane ibu biar niku napa duwe anak kaya kula. Padahal anake bapak kula niku 5, siji mati namanya Nurul Huda. Sing urip 4. Ndelalah sing rada enak disawang namung kula. Ya. Yo nasibe, yo rupane ya ta. Lah dibandingkan Muadim ya adoh lah. Ceritanya saya tanya sama ibu itu saya itu cuma bilang begini, ibu bapak itu kiai, bapak saya itu kiai desa, Kiai Muhammad Muradi itu kiai desa, Mbah Mudin, Mbah Rois, Mbah Kaum telah ngurusi jamaah-jamaah desa. Tapi bapak saya itu istiqomah ngaji Al-Ibris, kitab Al-Ibris. Kayak apa kayak? Ajan apa tarhim? Masih tarhim. Lah, ibu saya jawab, ibu saya itu punya amalan, ini ibu yang di belakang ya. Setiap hari kelahiran saya, ibu saya itu puasa. Setiap hari Minggu. Saya kebetulan Minggu Pahing. Setiap hari Minggu ibu saya puasa. Setiap hari Minggu ibu saya gawe berkat, disedekahke atas nama saya. Delalah anak papatku sing diposoni karo sing diberkati mau ngaku. Jadi anak papat sing dadi yo mau ngaku, masku yo mau ngono kuwi, adikku yo mau ngono kuwi. Lah kalau kamu tanya, kamu banyak puasa, termasuk bapak ibumu di hari kelahiran kamu. Termasuk apa? Perbanyak sholawat, perbanyak fatihah. Muga-muga uripmu mulya nduk. Nah, ya kira-kira itu aja dah. Udah adzan gak enak saya. Udah, ya masing-masing 300.000. Nah, ya suwen. Nah,
Saya sudah seminggu belum pulang. Ini saya Jakarta terus muter-muter, mungkin 4 hari. Hari ini 4 baru nanti malam pulang. Lemas benar rasanya ini hati aku. Selawat. Allahumma rabba hadi da'waita ma salatul qayyimah sayyidina Muhammadin wasilatul fadilah wassalatu innaka la tukhliful mi'ad birahmatika. Yo selawatan dulu yo. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis wabil hadi rasulillah. Kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan siapa lagi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Ayo salawat, tangan diangkat bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Kendangin dong. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad liman kharaqa bi markabil sada wa alihi wasallam. Wa ajri rafaqal khafiya fi ummi rabbil alamin. Hasbiyallah. Fawadu amri ila Allah ma sha Allah la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina min jamil mihani wal ihani wal ahwat wal baliyat. Wa tusallimuna biha min jamil uyubi was sayiat. Tarfa'una indaka ala darajat baruna biha salqayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Wa barik wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatil baiti wa man sallama alaihi tatama ilmihi wa salatan taimatan fi tawamul ilahi. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidina wa balighna ilaika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana asma'na jam'an marhuman. Rabbana asma'na jam'an marhuman. Rabbana asma'na jam'an marhuman. Allahumma ya Allah maksib lana min khasyat. Allahumma maksib lana min syaitan ma tukhul bi baina ma'asyatika wa min ta'atika ma tuqbalna bi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawil bi al-masa'ib. Allahumma matina bi asma'ina wa absir aqwatina wa ahyaytana wa jasarun alam wa jasar alaman wa ansurna ala man dalamana. Allahumma ya Allah, Allahumma la tas'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafu wa la yarhamuna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Matur nuwun Kiai, terima kasih semuanya, terima kasih Bang BRI, terima kasih Al Ma'ruf. Mudah-mudahan kebaikan untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.